Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Tami dan kali ini kita akan belajar kimia bersama ya. Oke ya anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang koloid begitu ya. Tapi sebelum video dilanjut atau materi kita pelajari, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komennya ya. Terima kasih untuk semua. Dalam keseharian mungkin kalian memperhatikan gitu ya, atau bahkan pernah membuat, atau bahkan pernah juga mencoba untuk minum gitu ya. Ada larutan gula, ada susu, ada kopi misalkan ya, atau mungkin juga digabung tapi tidak boleh diminum kalau yang ini ya, yaitu air tanah yang kotor. Nah, nanti ketiganya ini adalah akan kita dapatkan yang manakah yang termasuk ke dalam sistem koloidnya. Anak-anak semua yang berbahagia bahwa koloid sendiri itu berasal dari kata kola ya dan oid. Nah, kola itu artinya lem, sedangkan oid adalah seperti atau mirip. Nah, jadi kalau begitu, koloid itu adalah sesuatu yang seperti lem begitu ya. Nah, dan koloid ini sendiri itu merupakan satu campuran yang terbentuk dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada yang namanya larutan gula, gitu ya. Ada susu, ada air kopi atau air tanah yang kotor. Nah, mereka itu dibedakan. Kalau arah larutan gula itu termasuk kelompok ke dalam larutan sejati. Sedangkan susu, kemudian santan itu termasuk ke dalam jenis yang koloid gitu ya. Dan sementara kalau ada air sungai yang kotor atau air kopi gitu ya, itu namanya dikatakan sebagai suspensi atau dispersi kasar begitu ya. Nah, untuk larutan sejati itu ukuran partikelnya kalau dilihat dari sifatnya ya, ukuran partikelnya adalah kurang dari 1 nanometer. Nah, pasti kalian masih ingat 1 nanometer berapa meter? Oke, 1 nanometer itu sama dengan 10⁻⁹ meter. Jadi kalau di sini larutan sejati ukurannya adalah kurang dari 1 nanometer. Sangat kecil ya. Yang kedua adalah koloid. Nah, koloid ini kalau kamu perhatikan tampaknya itu homogen gitu ya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada yang heterogen. Jadi ada campurannya gitu ya antara fase yang dikatakan sebagai fase terdispersi atau zat terdispersi dan medium pendispersinya. Nah, biasanya bentuknya itu kalau dilihat ya keruh gitu ya atau kental atau kayak pasta itu. Nah, itu yang namanya koloid. Nah, ukuran partikelnya adalah antara 1 sampai 100 nanometer. Begitu ya, contohnya ada susu, ada santan, kemudian jelly. Nah, itu namanya koloid. Dan suspensi itu adalah partikel kasar sehingga kalau dilihat pasti dia bisa dipisahkan gitu loh. Jadi kelihatan ya, campurannya itu kelihatan di situ ada bisa dipisahkan. Nah, secara kasat mata ada kayak endapan begitu. Ukuran partikelnya tentunya adalah lebih besar dari 100 nanometer. Nah, kalian bisa ambil contoh seperti air kopi, air sungai yang kotor, kemudian air dengan pasir kayak gitu ya. Nah, jadi kelihatan bahwa di situ ada bidang batasnya. Nah, itu yang dinamakan sebagai suspensi. Kadangkala kalau kalian melihat satu peristiwa mungkin lagi bersepeda tapi tiba-tiba ada kabut. Nah, kabut ini juga merupakan satu koloid, bentuk koloid gitu ya. Iya, kemudian ada awan dan seterusnya. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis koloid. Anak-anakku semuanya, sekarang kita kembali pada jenis koloid ya. Tadi dikatakan bahwa koloid itu adalah satu campuran begitu ya, tapi terdiri dari fase terdispersi atau ada zat yang terdispersi dan ada medium pendispersinya gitu. Nah,
Jika zat terdispersinya itu berupa zat padat atau fase terdispersinya padat, medium pendispersinya juga padat, nama koloidnya adalah sol padat. Ya, contohnya ada gelas berwarna, paduan logam, misalnya perunggu, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau fase terdispersinya padat, sementara medium pendispersinya cair, itu dinamakan koloidnya namanya adalah sol. Ya, katakan ada tinta, sol emas, sol belirang. Jadi ini loh bentuknya kayak kalau kalian melarutkan tepung pati kanji itu ke dalam air. Kalau mau membuat lem itu ya, sebelum jadi lem kan itu campuran atau tepung patinya dimasukkan ke dalam air. Nah, itu sudah dinamakan sebagai sol. Jadi zat padat atau padat masuk ke pendispersinya cair. Ya. Kalau ada yang padat masuk pendispersinya gas, itu namanya aerosol padat. Nah, di sini contoh ada asap rokok, ada debu di udara, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau fase terdispersinya cair, kemudian medium pendispersinya padat, itu namanya emulsi padat atau yang dikenal dengan nama gel. Nah, jelly, mentega, agar-agar, gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam kelompok gel. Jadi, zat cair tapi masuk ke dalam pendispersinya padat. Nah, kalau cair masuk ke dalam zat cair, pendispersinya cair, itu dinamakan sebagai emulsi. Contohnya ada susu, santan, gitu ya, yang kemarin yang tadi udah kalian perhatikan di situ. Nah, kalau zat cair, terdispersinya cair, kemudian masuk ke medium pendispersi gas, itu nama koloidnya adalah aerosol cair. Biasanya terdapat di ini, contohnya pada produk-produk yang bentuknya spray, semprot gitu loh ya, hairspray, lalu ada kayak obat semprot lah yang modelnya spray pokoknya ya, itu dinamakan aerosol cair. Nah, kemudian jenis koloid yang lain adalah jika fase terdispersinya gas masuk ke dalam medium pendispersi padat, itu nama koloidnya adalah buih padat atau busa padat. Contohnya ada batu apung, ada styrofoam, kayak gitu ya. Itu masuk ke dalam buih padat. Tapi kalau gas masuk ke dalam pendispersinya cair, itu namanya buih atau busa itu. Misalnya buih gelombang di laut gitu ya, ada berbuih. Nah, kemudian busa sabun, krim kocok. Nah, itu masuk ke dalam buih cair atau busa cair. Ya, begitu anak-anakku semuanya untuk jenis-jenis koloid, nanti kalian bisa pelajari kembali dan jangan lupa untuk selalu diulang ya supaya kalian bisa lebih paham. Sekarang kita pelajari tentang sifat koloid ya. Ada beberapa sifat yang menjadi khas gitu ya, sifat khasnya dari koloid. Yaitu yang pertama adalah efek Tyndall, kemudian gerak Brown, kemudian muatan koloid, ada koagulasi, ada dialisis, dan juga ada koloid pelindung. Anak-anak semuanya bahwa di sini untuk sifat-sifat koloid nanti kita akan pelajari penjelasannya secara detail gitu ya pada video berikutnya. Oke, oleh karena itu ikuti terus dan selalu kalian cermati gitu ya untuk bisa belajar bersama dengan Bu Tami. Dan nantinya kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya dan saya harap anak-anakku semuanya untuk selalu tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk hidup sehat, selalu bersemangat, tentunya juga dengan berolahraga. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan dan pada video-video berikutnya. Assalamualaikum.